Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Apakah wajib seorang akhwat atau perempuan yang bercadar yang ingin belajar tahsin membuka cadarnya? Apakah wajib? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, baiknya saya akan jelaskan dulu bagaimana kita mengetahui seseorang bahwa bacaannya itu bagus, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dengan mendengarkan suara, ya, dengan mendengarkan suaranya, apakah suaranya itu sudah sesuai dengan huruf. Misalkan kalau suara shad, apakah sudah sesuai dengan huruf shad. Misalnya suara hamzah, apakah sudah sesuai dengan suara hamzah. Suara ta, misalkan, apakah sudah sesuai dengan suara ta. Jadi gimana kita mengetahui bacaan seorang itu sudah sesuai tajwid dan bagus? Yaitu dengan suara, mendengarkan suaranya. Terus yang kedua, bisa juga dengan melihat bentuk dari mulut yang membaca Al-Quran itu, ya. Misalnya kalau dia membaca huruf yang dhammah, apakah sudah mulutnya itu monyong dan maju ke depan kalau dhammah atau tidak. Nah, jadi dengan dua inilah kita bisa mengetahui, ya, seseorang itu bacanya bagus atau tidak. Kalau tidak dengan suara, kalau tidak juga dengan bentuk mulutnya itu, ya. Nah, di sini pertanyaan, apakah harus kedua-duanya itu? Yaitu kita mendengarkan suara dan juga melihat mulutnya juga. Apakah harus dua-duanya? Nah, di sini kalau kita lihat, ya, sejarah ulama seperti Imam Syatibi itu dia buta. Dan banyak murid yang datang kepada dia untuk belajar Al-Quran, qiraat, ya, tajwid dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Imam Syatibi mengetahui bacaan muridnya itu bagus sedangkan dia buta? Yaitu dengan mendengarkan suaranya. Jadi sebenarnya cukup, ya, salah satu dari dua ini untuk mengetahui bacaan seseorang itu bagus atau tidak. Kalau dia mendengarkan suara atau melihat bentuk mulutnya. Bisa dengan mendengarkan suara saja atau dengan melihat bentuk mulutnya saja, ya. Jadi nggak mesti harus kedua-duanya gitu. Makanya ada sebagian masyayikh itu yang dia buta. Nah, ketika dia membenarkan bacaan talibnya, dari mana? Mendengarkan suaranya. Apakah suara huruf ini sudah cocok dengan huruf ini? Suara ini sudah cocok dengan huruf ini, kayak gitu. Ada juga syekh yang dia istilahnya tuli gitu, ya, tuli dan tidak mendengar, tapi dia bisa membenarkan bacaan talib. Gimana caranya? Ya, dengan melihat bentuk mulutnya. Jadi bisa menggunakan salah satu ini, dengan mendengar atau dengan melihat bentuk mulutnya. Jadi tidak mesti harus kedua-duanya seperti itu. Nah, maka tapi kalau seandainya akhwat itu atau perempuan itu ingin membuka cadarnya, terserah dia gitu kan. Terserah dia, tapi tidak boleh seorang ustadz atau seorang pengajar ilmu Al-Quran, tajwid dan lain sebagainya menyuruh atau mewajibkan muridnya itu untuk membuka cadar. Nggak mesti harus, ya, nggak mesti harus seperti itu. Nah, oke. Itu yang kedua yang perlu saya kasih tahu adalah bahwa seseorang atau seorang pengajar yang menyuruh muridnya yang perempuan yang bercadar membuka cadarnya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi gurunya ini adalah orang yang pemula gitu, pemula dalam ilmu tajwid, sehingga dia butuh dua ukuran, yaitu suara dan bentuk mulutnya itu untuk membenarkan bacaannya gitu. Kalau dia seorang pemula, mungkin bisa jadi dia butuh kedua cara itu, yaitu dengan suara dan bentuk mulutnya. Bisa jadi dia seorang pemula, ya, makanya dia suruh buka. Kemudian yang kedua, bisa jadi juga kemungkinan yang kedua adalah modus gitu. Modus dan ingin melihat wajah muridnya, terus bentuk mulutnya dan lain sebagainya. Itu modus. Bisa jadi itu karena hatinya yang sakit, ya. Sebagaimana di dalam ayat firman Allah mengatakan fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka dia ingin sekali gitu, ya, orang-orang yang di hatinya ada penyakit melakukan kemungkaran gitu, ya.
ingin melihat gitu, wajah ingin melihat bentuk mulut dan lain sebagainya. Jadi modus ya, istilahnya modus. Jadi bisa jadi dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi karena dia pemula ya, pemula dari dalam ilmu tajwid dan sebagainya, sehingga membutuhkan untuk membuka cadarnya, dia jadi mendengar suara dan melihat bentuk mulutnya. Yang kedua, itu bisa jadi ada penyakit hati, ada ya penyakit hati dalam hatinya gitu. Penyakit hati seperti condong kepada syahwat dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.